Lembaga Riset Muda Indonesia bekerjasama dengan pesantren Bina Insani Susukan Kabupaten Semarang akhirnya berhasil menciptakan tungku sampah ramah lingkungan setelah melakukan serangkaian uji coba 8 bulan. Tungku sampah ini dinamai CGC atau Clean, Green, dan Kreatif. Ketua Lembaga Riset Muda Indonesia Nur Firdaus mengatakan, tungku setinggi 4 meter ini mampu meludeskan berbagai macam sampah basah maupun kering dan menghasilkan energi baru seperti BBM dan listrik. Keistimewaan tungku pembakaran ini adalah tanpa biaya alias tanpa BBM untuk melakukan pembakaran sehingga tidak sama dengan insinerator yang selama ini boros BBM. Produk listrik yang dihasilkan bukan sistem biomasa, gasifikasi atau metanisasi seperti yang dilakukan pada PLTS sampah selama ini atau yang berlaku internasional, sehingga tungku ini sangat efisien. Proses pengolahannya pun tidak sulit. Sampah basah maupun kering serta sampah plastik yang telah dipilah dimasukkan ke dalam tungku hingga panas mencapai 800 derajat Celcius. Tungku ini juga akan dilengkapi dengan conveyor sehingga proses pemasukan sampah ke lubang tungku lebih efisien tanpa tenaga manusia. Dari pipa yang disalurkan nantinya akan keluar minyak. Minyak tanah yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik kualitasnya tidak jauh berbeda dengan minyak tanah pada umumnya. Jika dilakukan penyulingan akan keluar etanol dan premium. Untuk sampah dedaunan dan rumah tangga bisa menghasilkan insektisida yang ampuh membasmi rayap, serangga, dan belalang. Satu tungku mampu membakar sampah hingga 3 ton per hari dengan panas 800 derajat Celcius dan mampu menghasilkan listrik lebih dari 250.000 watt. Ketua Lembaga Riset Muda Nur Firdaus mengatakan, tungku ini akan dikembangkan bukan hanya skala komunitas misalnya untuk 2.000 rumah atau tungku di permukiman, tetapi juga untuk skala industri untuk meludeskan sampah di pasar dan tempat-tempat pembuangan akhir. Bahkan ada airnya pun masih bisa nyala. Artinya apa? Yang merah ini adalah air. Oke. Lebih besar lagi. Ya wes, ini tancap. Ini gede ini. Ini 500 watt. Oh, nah ini tinggal mantelan ini ya. Oke, ini nanti saya atur besar-besar. Bina Insani bersama Lembaga Riset Muda Indonesia alhamdulillah sudah mencapai keberhasilan setelah ditemani dan dihandle oleh banyak teman-teman di sini ya. Ini dari sampah, di sini murni sampah tanpa BBM. Sekali lagi tidak ada BBM di dalamnya ya. Kemudian dari sini kita menghandle zat metan yang dihasilkan oleh sampah ini, kita couple ke bagian yang mengandung lapisan yang bisa memecah sampah yang terkecil ya. Kita di sini. Nah, dari sini kemudian kita masukkan ke dalam bagian yang fungsinya adalah untuk membersihkan, memisahkan partikel sampah dari zat yang lain ya. Asap yang berbahaya seperti NOx, SOx di sini dipisahkan. Kemudian setelah itu dari sini bisa lihat masuk ke dalam pipa ini keluar ya, keluar langsung. Ini tidak ikut. Oke, ini masuk sini dan langsung ke generator. Generator ini langsung kita koppelkan di sini dan kita hidupkan berarti sebesar 5,5 kilowatt, artinya 5.500 watt. Bahkan Anda lihat sendiri lampu yang kita gunakan adalah lampu langsung dari generator. Anda bisa lihat, oke, setengah. Kalau ini kabelnya langsung dari ini ya. Ini 5.500, kemudian yang sebelah sini langsung ke bagian sana ya. Dan ini dengan 5.500 asumsinya akan menghidupkan 5 rumah. Ya, 5 rumah. Saya memprediksikan, saya sudah memperhitungkan bahwa alat ini akan bisa menghidupkan, saya prediksikan bisa sampai sekitar 50 rumah ya. Dengan nanti tentu dengan penyempurnaan yang khusus ya. Jadi ini hanya sifatnya sementara, sehingga nanti saya berharap dengan cara seperti ini sampah Indonesia habis, sampah apapun habis tanpa menggunakan BBM, bahkan menghasilkan BBM ya. Hari ini juga kita bisa lihat BBM selain listrik kita menghasilkan bensin ya, kita lihat. Oke, ini nyala tapi masih bercampur air loh. Oke, ini nyala langsung. Ini kandungan di sini adalah premium, Pertamax, kemudian solar dan minyak
sudah oke ya. Kita hidupkan di sini pun nggak masalah, nggak mati karena memang ini adalah minyak. Ini masih mengandung solar ya. Jadi nanti akan kita pecah sama masyarakat Bina Insani yang ada di sini. Oke, terima kasih. Tempat pembuangan sampah akhir di Rawakucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang adalah percontohan TPA terpadu yang boleh dibilang cukup menjanjikan untuk mereduksi sampah hingga 20% atau lebih, sesuai dengan deklarasi Surabaya Februari 2014. Produksi sampah di Kota Tangerang saat ini mencapai 1.500 ton per hari. Penanganannya harus komprehensif, bukan hanya dengan bank sampah yang sudah tersebar di 14 kecamatan dan pembuatan kompos terpadu, tetapi juga menggunakan teknologi tepat guna. Namanya tungku CGC atau Clean, Green, dan Conversion. Teknologinya sederhana tetapi sangat efisien karena sampah yang dibakar dalam tungku ramah lingkungan tanpa bahan bakar, tanpa pemilahan sampah organik dan anorganik, juga sampah basah dan kering, semua ludes terbakar dengan panas mencapai 800 hingga 2000 derajat Celcius. Sisanya 2% abu sebagai bahan bata koringan atau pupuk. Teknologi ini dikembangkan oleh Lembaga Riset Muda Indonesia. Targetnya bukan hanya meluruskan sampah, tetapi juga mengkonversi sampah menjadi produk lain, semisal gas, BBM, dan insektisida. Bahkan gas bisa digunakan untuk menggerakkan genset menjadi listrik. Tidak heran jika dalam sebulan operasi 20 kota tertarik mengadopsinya. Tersebutlah rombongan DPRD Kabupaten Mimika, Papua, serta Bupati dan DPRD Jayapura bertandang ke TPA Rawakucing, Kota Tangerang. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga segera mengadopsi tungku CGC Sapu Jagat untuk ditempatkan di sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS. Menurut Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah, tungku CGC yang ia namakan Enviro Zero Waste System mampu menjadi solusi bagi penanganan sampah di wilayahnya. Sampah yang diproduksi warganya tidak harus diangkut seluruhnya ke TPA, melainkan bisa habis di TPS sehingga hemat biaya transportasi. Satu tungku CGC mampu meluruskan sampah mencapai 40 ton atau lebih dalam 24 jam sehari semalam. Sehingga untuk Kota Tangerang diperlukan 27 tungku CGC untuk menghabiskan seluruh sampah yang diproduksi. Ketua Lembaga Riset Muda Indonesia Nur Firdaus mengatakan, tungku sampah CGC yang sudah dipatenkan ini merupakan prototipe pengolah sampah yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ia menjadi solusi sejumlah pemerintah daerah karena praktis, ramah lingkungan, dan menjadi berkah bagi masyarakat. Saifur Rahman Al-Banjari melaporkan dari TPA Rawakucing, Tangerang.